mulai. Aku udah sebut tapi banyak kenapa kita ngajakin kumpul hari ini. Jadi sebenarnya minggu lalu ya Bu Deputi itu ngomongin Mbak Nita dan aku untuk kita ngeliatin lapen BUMN yang sebenarnya kalau aku part dari tim lapen BUMN harusnya, dan juga lapen Damri. Terus kita sebenarnya sudah scan ya Mbak ya, bahan-bahan dari yang ada di lapen BUMN dan lapen Damri. Ayo sini. Udah lebih jelas sekarang tuh. Udah jarang main ke itu, ke Mandalika. Sini. Jadi hari ini rencananya kita seperti diskusi lah ya Mbak ya, untuk gimana perbaikan BUMN dan Mendagrinya supaya bisa lebih informatif sesuai dengan tujuannya, ngasih masukan ke penerima laporan yaitu Menteri BUMN dan juga Menteri Dalam Negeri. Saya mau izin dulu Bapak Ibu sekalian, mungkin kayaknya nggak bisa lama sih, mudah-mudahan bisa selesai sejam aja lah ya, sejam. Udah kita juga kemarin bilang tolong ini zoom aja sejam kalian gitu. Jadi cuman kayaknya lebih enak kalau ngobrol langsung gitu. Tapi mungkin sebelum kita bahas lebih detail, kalau boleh kami diupdate dulu arahan dari pertama, arahan dari Bu Deputi ini kira-kira tone atau arah penyampaian dari laporan menterinya ini, baik laporan BUMN atau Mendagri, itu seperti apa, kira-kira tone yang mau disampaikan itu seperti apa, angle, kemudian periode dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal data-data atau hasil pengawasan yang digunakan untuk lapen kali ini, skopnya seperti apa untuk menjawab yang pertama tadi. Mungkin diupdate itu dulu aja, boleh dari lapen BUMN dulu kali ya. Santai ya? Iya. Kita ngobrol santai aja. Terima kasih pertama bagi adik-adik dan ini terima kasih. Kalau untuk lapen BUMN, tapi sih Mbak Tita yang menambahkan ya, kalau ada arahan deputi yang lewat dari layout yang sudah disepakati berdasarkan arahan deputi pada saat persiapan lapen itu disepakati bahwa pertama timeframe-nya kita menyesuaikan timeframe RPJMN dan juga masa kepemimpinan Pak Kapolri untuk BUMN. Jadi hasil pengawasan data dan informasi yang disajikan itu timeframe-nya dari 2020 sampai 2024 semester 1 ya, 2024. Kalau pembagian segmennya mungkin kalau sekalian disampaikan di visi lapennya, awalnya itu kita menceritakan program kinerja BUMN KFK dalam 5 tahun ini. Setelah menceritakan dari program kinerja BUMN secara keseluruhan ataupun dari setiap klaster BUMN-nya, setelah itu kita mau mulai masuk ke kita sebutnya transformasi tata kelolanya. Nah itu dibawa ke transformasi tata kelola. Kenapa? Karena istilah transformasi itu sendiri kalau di aspirasi pemegang saham dari Kementerian BUMN, transformasi itu merupakan peta jalan terakhir di tahun 2024 yang akan dicapai dengan BUMN, oleh BUMN dalam BUMN itu berperan selaku di sisi komersil ataupun sosial untuk mencapai tadi itu kinerja yang berkesinambungan. Di dalam transformasi tata kelola itu, selain kita menyinggung terkait bagaimana penerapan ataupun area of improvement dari tata kelola itu sendiri, kita juga secara detail menyajikan peran BUMN dalam mengelola proyek atau program pemerintah, dalam artian BUMN itu sebagai agen pembangunan. Jadi ada beberapa program atau sektor yang disajikan, ada yang dari produktivitas, infrastruktur, dan pangan dan sebagainya itu disajikan di dalam segmen kedua tersebut. Nah setelah menyoroti peran BUMN sebagai agen pembangunan, di segmen berikutnya kami menyajikan terkait pembenahan kebijakan tata kelola Kementerian BUMN. Jadi
beberapa tahun terakhir Kementerian BUMN memang berupaya untuk membenahi pengaturan-pengaturan dari Kementerian BUMN dan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola ataupun akuntabilitas BUMN juga. Dan itu juga telah melibatkan BPKP untuk dimintakan masukan. Kita juga menceritakan apa saja yang upaya yang sudah dilakukan di kementerian, membenahi apa saja, peran kita apa, dan kemudian masih kita sebutkan apa yang masih kurang, yang masih perlu dilakukan. Nah, yang terakhir itu kita sajikan terkait area perbaikan tata kelola berkelanjutan. Jadi di segmen terakhir itu lebih ke pertama atas permasalahan yang ada di atas tadi itu kalau dari sudut pandang BPKP area kunci keberlanjutannya itu apa saja. Jadi area kunci yang menurut pandangan BPKP itu strategis dan urgent untuk di daerah sekitar. Selain itu kita juga menambahkan menyisipkan tambahan-tambahan lagi misalnya terkait netralitas masyarakat dan juga tentang isu penerapan ESG itu sebagai rekomendasi strategis tambahan. Hasil pengawasannya dipakai berarti harusnya dari 2020 sampai 2024. Ya. Hasil pengawasan ini maksudnya data keuangan, data angka-angkanya aja atau termasuk segala hasil pengawasan termasuk AUI segala macam itu juga permasalahan-permasalahan juga. Kalau yang Lakmendagri gimana? Lakmendagri ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Lakmendagri dari D405 ya, ini kami masih mungkin kemarin itu arahannya itu kami belajar dari Lakmen BUMN karena kami masih istilahnya bayi baru lahir. Ya baik, di Lakmendagri ini kami mencoba mengangkat, walaupun kami tadinya awalnya tuh istilahnya plek-plek mengambil outline-nya teman-teman BUMN, tapi ternyata wah ini nggak cocok nih ternyata gitu ya, nggak cocok nih, nggak bisa. Akhirnya kita beradaptasi dengan yang ada, akhirnya kami memutuskan bahwa kami akan mengangkat perhatian dari pemilik, makanya judulnya itu The Owner's Attention, istilahnya kayak gitu. Perhatian dari pemilik BUMD dan BLOD, bagaimana dia bisa mendorong BUMD ini menjadi tadi agen of development, pembangunan maupun yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, berhubung kami kan istilahnya sapu jagat semuanya ini Mbak Ita ya, kalau misalkan teman-teman di BUMN itu kan memang datanya sangat mungkin bukan masalah besar untuk terkait dengan data, tapi kalau di kami ini memang data ini termasuk yang menjadi salah satu tantangan bagi kami. Tapi kami mencoba memaparkan terkait dengan pertama itu adalah karena kita juga istilahnya di akhir tahun, jadi kami mencoba memaparkan bagaimana kinerja dari BUMD ini selama, karena data yang kami punya nggak bisa 5 tahun, jadi 3 tahun 2021 sampai 2023. Itu pun keterbatasan kami dari sampling yang memang benar-benar bisa kami dapatkan dari perwakilan juga untuk data-data tersebut. Jadi kita ceritakan bagaimana kinerja dari BUMD itu selama 3 tahun terakhir, kemudian kira-kira bagaimana sih, ternyata lebih dari 50% itu BUMD itu masih merugi. Nanti rekomendasi strategisnya mungkin kepada menteri itu ya, untuk pemilik itu lebih perhatian ke situ. Itu mungkin trigger pertamanya. Kemudian karena di kami juga mengurus semua BUMD, di bab berikutnya kami akan menceritakan juga terkait dengan air minum, BUMD air minum. Jadi sampai dengan akhir dari periodenya Pak Jokowi ini, terakhir itu terbit Inpres 4 ya, terkait instruksi Presiden terkait untuk percepatan penambahan sambungan. Nah, jadi target RPJMN ini kemungkinan tidak tercapai. Itu kita ceritakan di sini. Ternyata salah satu
salah satu poinnya adalah peran dari Pemda. Peran dari Pemda ini sangat kurang gitu untuk mendorong target tersebut. Nah, lagi-lagi adanya perhatian dari pimpinan yang kurang terhadap capaian kinerja tersebut. Itu untuk yang bab air minum. Baru kita masuk ke aneka usaha di bab 3-nya. Kalau aneka usaha ini kita bicara, kalau tadi itu fokus ke jasa air, yang di aneka usaha ini kita fokus ke aneka jasa. Jadi berbagai usaha. Jadi tapi kita ambil kemarin itu arahan dari Budep itu kita ambil ketahanan pangan, wajib kita ambil karena di BUMN berbicara ketahanan pangan juga ya. Kemudian kita ambil juga yang terkait dengan ketahanan energi karena mungkin ini sebenarnya spoiler untuk semester 2 sih sebenarnya yang mau kita angkat di ketahanan energi, tapi kita istilahnya spoiler di semester 1 ini kita sampaikan bagaimana kondisinya untuk beberapa BUMD yang sudah kita lakukan pengawasan. Kemudian terkait dengan BUMD transportasi, mungkin nanti kami butuh masukan juga terkait penulisan BUMD transportasi ini. Sebenarnya yang menjadi catatan di sini itu adalah subsidi yang sangat besar hingga 90% dari pendapatan BUMD. Itu contohnya untuk di LRT Jakarta. Ini sebenarnya ini permasalahan atau bukan? Nanti kami minta masukan dari teman-teman, mungkin dari tim Lapres dan yang lebih ini bisa memberikan arahan yang lebih jelas ini. Kemudian yang terakhir itu adalah jasa keuangan. Jasa keuangan ini karena kebetulan sebenarnya di D403 ya, jasa keuangan sebenarnya tidak ada data dari teman-teman D403 mungkin karena memang belum ada. Akhirnya kami mengolah data dari laporan keuangan yang ada dari 26 BUMD BPD itu kami olah, tapi mungkin hanya sifatnya nanti hanya informasi aja sejauh mana BPD di seluruh Indonesia ini terkait dengan pemenuhan, salah satunya itu adalah pemenuhan modal inti kalau nggak salah. Itu untuk BUMD-nya. Di bab berikutnya kita juga menjelaskan terkait dengan upaya penguatan BUMD dan ini sebenarnya dari direktur kami ingin menyajikan kolaborasi BUMD dengan BUMN. Mungkin sebenarnya isinya adalah informasi sejauh mana sih kolaborasi BUMD dengan BUMN. Cuman memang tadi pertimbangannya ini ke Menteri Dalam Negeri untuk apa nih? Ya mungkin nanti ada arahan dari teman-teman. Kemudian peran dari BPKP apa saja sih yang sudah dilakukan selama 3 tahun ya Mbak Sevi ya, selama 3 tahun lagi dalam mengawal aksi korporasi. Kemudian juga ada juga keresahan atau kerisauan dari Presiden terkait dengan ada kekhawatiran BUMD ini akan dijadikan sampel syarat untuk masuk organisasi OECD gitu. Jadi istilahnya karena ada kekhawatiran itu seharusnya mendorong BUMD untuk memiliki akuntabilitas atau GRC yang baik gitu. Nah, makanya dari situ kita coba mengangkat topik itu gitu untuk meningkatkan upaya penguatan BUMD. Baru yang terakhir itu kita bicara terkait RSUD BUMD, kita ambil topiknya adalah fleksibilitas yang masih setengah hati. Setengah hati itu maksudnya belum optimal menggunakan fleksibilitas, terutama fleksibilitas dalam PBJ, sehingga nanti dampaknya itu ya adalah terhadap pelayanan kesehatan. Jadi yang kita ambil adalah BLUD kesehatan dan khususnya hanya RSUD saja, tidak masuk ke puskesmas. Mungkin itu Mbak Kita dari Lapmendagri 405. Lanjut aja. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Santai aja. Iya Pak Idro, mengulang sedikit tadi. Jadi sebenarnya minggu lalu kami di Deputi diminta untuk diskusi terkait Lapmen. Jadi dijejekan ke saya juga. Jadi
saya pikir wah benar-benar nih Bu Deputi, sepertinya beliau memang ada concern khusus untuk yang periode kali ini. Mungkin kalau boleh kami mulai dulu dengan yang laporan Menteri BUMN. Beberapa poin mungkin akan relevan juga dengan Lapmendagri karena secara esensi untuk laporan penulisan eksekutif pendekatannya kan sama. Gimana bahasnya ya? Kebetulan kami kan juga, saya pribadi baru mulai baca kan kemarin karena Rapres juga baru selesai, jadi memang belum dalam. Jadi mungkin kalau boleh Mbak Nita, Pak Endro, kami share experience atau pengalaman atau apa sih rasanya kami ketika membaca draft laporan yang sementara ini disusun gitu. Beberapa poin yang kami catat, pertama itu terkait tujuan dari laporan ini tuh agak, kalau kami merasa agak kabur dalam artian ini sifatnya tujuannya mau outward looking atau memang tujuan mau feeding ke menteri, atau inward looking dalam artian fokus menyajikan apa sih sebenarnya yang BPKP sudah lakukan selama ini gitu. Karena itu di beberapa bagian itu terasa kabur sekali gitu. Kalau pendekatannya Lapres selama ini kan fokusnya di bagian feeding ke stakeholder gitu ya. Jadi bagian tentang BPKP-nya ngapain itu tidak pernah dibahas secara eksplisit dan berlebihan, kecuali memang membahas hasilnya gitu. Hasil atau di depan mungkin kalau dulu itu lebih banyak membahas menyajikan tentang yang kita sebut sebagai pengawasan dalam angka. Jadi seberapa banyak, seberapa masif pengawasannya BPKP itu disajikan dalam bentuk disajikan secara ringkas, sifatnya statistik gitu. Dan memang dari awal udah langsung kelihatan tuh, oh banyak nih yang dikerjain BPKP. Sedangkan kalau untuk substansinya lebih banyak difokuskan pada apa sih yang dibutuhkan dari pembaca laporan dari BPKP. Jadi kalau di Lapres sih pendekatannya gitu. Nah di Lapmen yang sekarang disusun itu bolak-balik gitu, di beberapa bagian fokus di berusaha mau feeding, di beberapa bagian lebih banyak ngebahas BPKP sudah melakukan ini, terus balik lagi ke masalah si BUMN-nya. Jadi kalau saran saya sih mungkin bisa diputuskan dulu nih bagaimana akan menyajikan yang peran BPKP-nya, kemudian pembahasannya ini mau fokus ke ke feeding-nya atau insight-nya atau seperti apa. Itu yang pertama, itu terasa buram di beberapa bagian. Kemudian yang kedua itu soal angle. Tadi Mbak Lita menyampaikan kalau Bu Deputi minta fokus pembahasannya adalah tentang pencapaian RPJMN 2020 dan 2024, dan saya rasa itu pas. Memang secara laporan-laporan kita pada umumnya sekarang diarahkan ke sana karena memang momennya kan momen transisi kan, terutama juga ini kita nggak tahu apakah nanti Pak Erick Thohir akan diminta untuk jadi Menteri BUMN atau tidak, tapi dalam kondisi periode pemerintahan sekarang kan ini berarti Lapmen terakhir yang akan diterima Pak Erick Thohir gitu. Jadi ini kalau Lapres itu sekarang merap up semua yang pengawasan kita atas program-programnya Jokowi. Jadi mungkin pendekatan yang sama juga bisa dipakai tuh untuk di sini. Jadi apa sih yang kayak dalam tanda kutip memvalidasi segala upaya yang dilakukan Pak Menteri untuk pembenahan BUMN apakah berhasil atau tidak. Sebenarnya angle itu pas, dikaitkan dengan RPJMN juga pas, tapi penyajian yang dalam laporannya itu saya kalau saya pribadi merasa itu nggak terasa Mbak Lita. Jadi kayak misalnya kita ngomongin soal ini urgen untuk kinerja BUMN dimonitor capaiannya karena udah periode aktif RPJMN-nya, tapi pembahasan tentang apakah BUMN sudah berhasil memenuhi ekspektasi pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN itu kayaknya nggak terbahas. Kalaupun ada itu sepertinya keblur gitu Mbak di dalam bagian-bagiannya. Jadi secara konteks bagus, secara penyajian kayaknya bisa dipertajam. Terus juga soal beberapa highlight risiko yang diangkat itu juga saya rasa bagus. Cuman lagi-lagi pembahasan ke dalamnya kalau saya pembaca saya harus berusaha sangat keras untuk mencari poin ini dibahasnya di mana. Kayak misalnya di situ kan udah di bagian awal segmen A1 itu udah dibuka dengan BUMN masih menghadapi tantangan risiko bla 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 ketergantungan bahan baku impor, pengelolaan hutang dan lain sebagainya. Tapi untuk bisa dapat poin itu saya harus berusaha keras nih di bagian mana nih di laporannya yang dicari.
Nah itu. Terus secara penyajian itu kalau saya propose mungkin bisa di-arrange lagi, karena yang saya rasa itu repetitif di banyak bagian itu repetitif, maksudnya tuh hal yang sama dibahas berkali-kali gitu. Iya betul. Jadi kalau boleh sih diidentifikasi aja fokusnya mau bahas per topiknya seperti apa, dibikin alur ceritanya dulu, terus ya udah semua dibahas di situ gitu. Kayak misalnya soal sektoral itu klaster-klasternya itu dibahasnya di bagian A1 di kinerja dibahas, bagian kinerjanya membaik itu klaster A, klaster B dibahas, kemudian di bagian yang kinerjanya belum baik klaster A, klaster B juga dibahas lagi gitu. Jadi itu kalau saya jadi pembaca saya merasa beban mental saya untuk mengolah informasi itu terlalu besar gitu, karena ini hal yang sama dibahas berulang, sepotong, kemudian dibahas lagi, sepotong, dibahas, jadi kayak saya yang harus main puzzle-nya gitu. Jadi kalau boleh puzzle-nya disusun dulu sama teman-teman di sini, jadi pembaca itu bisa tinggal oke, simpulannya ini. Nah ini berkaitan dengan poin berikutnya yang mau saya sampaikan. Mohon izin Pak Dir, Pak Forwas, Mbak Lita dan tim. Sebenarnya ini poin yang sangat penting dan ini dihadapi nggak cuma di Deputi 4 ya, hampir semua laporan eksekutif itu menghadapi masalah yang sama, yaitu ada kecenderungan untuk menyajikan data saja deskriptif, terutama ini yang concern besar Pak Kepala Pak, itu data dari mitra disajikan as it is. Nah itu di beberapa part juga masih terasa seperti itu. Sementara jadi di Lapmen-nya sekarang ini izin Pak Dir, Pak Forwas, itu banyak sekali informasi yang disajikan. Saya nggak bilang bahwa informasinya ini tidak diperlukan, tapi mungkin perlu dipilah-pilah. Pertama, apakah Kementerian BUMN sudah punya informasi yang sama? Lebih parah, kadang-kadang sebenarnya datanya tuh dari mereka, nggak apa-apa kalau datanya dari mereka, karena memang kita sumber datanya kan memang dari kita olah lagi dulu baru balik. Jadi hal yang sangat-sangat hilang dari Lapmen, baik itu BUMN maupun Kemendagri, itu adalah sebenarnya insight pengawasannya kita apa sih yang mau disampaikan gitu. Sebagai contoh misalnya, kalau boleh kami kasih contoh yang sektor energi yang dikerjakan Deputi 1. Deputi 1 itu mengambil data target RPJMN, kemudian mereka mengambil data capaian dari EBT. Itu kan datanya data mereka ya. Tapi kemudian diolah sama teman-teman Deputi 1 di tahun 2023 itu mereka membuat prognosis berdasarkan tren capaian selama ini, target RPJMN bauran EBT 23% yang harusnya dicapai di tahun 2025 itu akan tercapai atau tidak. Setelah mereka proyeksikan, ini baru akan tercapai di tahun 2040. Itulah insight pengawasan kita. Ini kalau tidak ada percepatan, targetnya tidak akan tercapai, baru akan tercapai di tahun 2040. Nah, di tahun 2024 ini mereka punya keterbatasan, dapatnya itu lagi gitu. Tapi mereka menyajikan hal yang lain. Mereka melakukan prognosis yang sama. Nah, hasil prognosisnya mereka itu adalah ternyata setelah kita hitung capaiannya itu mundur 4 tahun dari prediksi kita tahun lalu. Jadi, mundur lagi ya. Ya, jadi nah ini yang saya bilang dengan datanya mungkin datanya mereka, tapi kemudian kita harus memberikan insight gitu. Insight yang kita dalam Lapres kali ini yang kita pertegas adalah penundaan langkah-langkah strategis dari pemerintah atau lambatnya progres itu berpotensi untuk meningkatkan risiko ketidaktercapaian jangka panjang. Jadi maksudnya sebenarnya mungkin datanya kita nggak punya banyak, tapi harus kreatif buat. Jadi sebenarnya BPKP mau bilang apa sih gitu? Karena kalau saya pribadi ketika membaca Lapmen kali ini banyak banget data, tapi itu tadi tuh, jadi sebenarnya BPKP-nya mau ngomong apa itu yang sepertinya perlu dipertegas lagi Pak gitu. Di bayangan saya sebenarnya teman-teman ini punya arah yang mau disampaikan, cuman di laporannya itu cenderung untuk menyajikan saja gitu. Tapi bagian yang stressing tonjokannya dari BPKP ini apa, itu yang sepertinya belum dipertegas di situ. Di bayangan kami mungkin untuk yang Lapmen sekarang itu bisa di rearrange lagi dengan poin-poin yang tadi.
kayaknya Keisha udah mulai coba explore ya akan bisa di-experience seperti apa. Tapi tadi mungkin kalau boleh pertama disisir dulu apakah informasi-informasi yang kita sajikan itu Kementerian BUMN sudah punya. Kalau Kementerian BUMN sudah punya, apakah kita punya data pembanding untuk mengcounter datanya mereka, atau kita berdasarkan data itu insight dari BPKP-nya seperti apa? Karena kan sekarang arahnya untuk laporan eksekutif kan seperti itu tuh, kita memberikan insight untuk kebijakannya mereka. Di bayangan kami mungkin ini sekarang berapa halaman sih? 104. Dengan posisi itu kalau saya scan sekilas kemarin dari kemarin sore lah ya, kita baru bisa mulai baca, itu bayangannya mungkin bisa lebih ditrim lagi, mungkin bisa setengah sampai 2/3-nya sih. Kalau tadi bisa dikejar untuk hal-hal tadi, Pak, disisir mana yang penting, kemudian dianalisis lagi sebenarnya yang mau disampaikan poin-poinnya apa. Kayak tata kelola itu mungkin juga bisa di wrap up di satu part aja kali ya, karena kalau posisi sekarang di bagian A1 itu sudah menyinggung tata kelola, A2 dibuka dengan tata kelola, tapi kemudian dibahas lagi dengan kinerja persektoral, kemudian di A3 ini membahas tentang tata kelola, bagian B tata kelola lagi gitu. Jadi kalau saya dari sisi ini overwhelm gitu loh Pak, kayak banyak banget yang harus dilakukan, tapi sebenarnya kan itu bisa dikompres lagi gitu. Jadi sebenarnya tuh capaiannya seperti apa? Tadi kan disampaikan tentang transformasi BUMN. Jadi tentang mengeksplorasi bagaimana BUMN sudah menerjemahkan dan mengimplementasikan transformasi tersebut, progresnya seperti apa, dan kemudian ke depan apa yang harus dilakukan. Itu rasanya poin yang bagus sih, tapi sebaiknya itu jadi kayak satu bagian yang itu kan kalau di bayangan kami. Jadi kalau saya jadi Kementerian BUMN, ketika ngomongin kinerja, mereka punya data kinerja. Saya akan nyari BPKP punya saran apa untuk meningkatkan kinerjanya BUMN. Nah kemudian untuk yang soal tata kelola, karena kan ekspertisnya memang di sini ya. Jadi kan bayangan saya kalau saya jadi Kementerian BUMN itu akan jadi satu part yang saya fokusin tuh. Oke, apa nih masukannya BPKP untuk pembenahan tata kelolanya BUMN. Kalau di bayangan kami isu-isu sektoral itu kan di situ banyak membahas tentang kendala-kendalanya BUMN ya. Jadi kalau pembenahan tata kelola BUMN itu yang selama ini juga didorong, kita mengakui diperlukan pembenahan di dua sisi. Dari sisi pemerintahnya, itu pemerintahnya harus membenahi kerangka tata kelolanya seperti apa, dari sisi BUMN-nya apa yang dibenahi, itu yang bagian keduanya jangan sampai kelewat juga gitu. Pemerintah juga masalahnya pemerintah sebagai apa kan? Pemerintah di sini Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, tapi di sisi lain ada juga pemerintah yang ngasih penugasan dan lain sebagainya. Iya, makanya jadi istilahnya tempatkan masing-masing peran Ya, sesuai konsep. siapa melakukan apanya itu kan bisa gitu. Jadi itu pun mungkin juga ketika bicara pembenahan tata kelola, terutama untuk yang tematik yang Mbak Lita per sektornya, mungkin itu yang perlu disisir dulu nih, pembenahan tata kelola yang diperlukan ini dari sisi pemerintahnya kah, atau dari BUMN-nya atau apa gitu. Jadi didudukkan lagi gitu supaya pas baca tuh nggak lost gitu, karena kalau sekarang sih saya merasa saya agak lost nih pas bacanya gitu. Kayaknya kalau BUMN sih itu mungkin bisa di rearrange dulu, tapi mungkin saya titip untuk data-data tabel dan grafisnya ya, minta tolong untuk dipastikan membantu pembaca untuk memahami sebenarnya yang mau disampaikan apa dan sejalan dengan simpulan yang mau diangkat gitu, karena ada beberapa part tabelnya itu saya pas ngeliat bingung gitu. Ini maksud tabelnya apa ya gitu. Dan banyak juga tabel-tabel atau grafik-grafik yang itu tadi cuma menyajikan data, tapi data sebenarnya grafiknya ini mau ngomong apa sih gitu. So what? Iya, bagian so what-nya itu minta tolong untuk lebih diperjelas lagi gitu. Kalau yang BUMN sih dengan keterbatasan waktu kami untuk mendalami sepertinya begitu sih. Tapi ya lumayan krusial juga sih, karena kalau terus terang tadi dari catatan kami dalam Lapmen 2 periode terakhir ya, kayak
2 periode terakhir itu isu terbesarnya adalah bukan tentang nggak ada datanya, tapi justru karena datanya itu banyak, kehilangan fokus. Mau ngapain ya, apa sih Iya. yang bisa, itu kuncinya, Ya, jadi mau nyampain apa sih gitu. ya, karena partnya banyak untuk misalnya pangan gitu, nanti bicara kinerja BUMN pangannya, kemudian bicara kinerja penugasannya, kemudian bicara soal implementasi dari kebijakannya sendiri, itu kan banyak tuh. Jadi tolong dirangkai dulu puzzle-nya, jadi pas pembacanya terima laporan itu udah tinggal menikmati ini hasil olahannya aja gitu. Kalau untuk yang labmen BUMN gitu, Keisha mau cerita proposal ininya dulu, outline-nya, atau nanti mau dieksplor sama teman-teman dulu aja. Kan masukannya biar kita ini dulu, Oke, kalau kita apa namanya, jadi teman-teman nih biarin dulu Mbak, biar menyerap, meresap, mengendapkan dulu, oh jadi yang harus kita lakukan apa. Kalau dalam pertemuan kemarin, 2 minggu kemarin sih, ya kalau bagi saya sih itu udah saya coba sampaikan gitu ya. Saya inginkan bahwa laporan kita tuh mengalir, kan saya selalu ngomong gitu kan, mengalir, kita menyampaikan apa sih gitu satu sama lain. Cuma memang ada beberapa hal nih kalau yang secara struktural di kita tuh, dan itu rupanya dalam penugasan lebih banyak sekarang tuh menjadi kontributor. Jadi memang tidak mudah bagi kami. Nah, ini kalaupun ada, bukannya defend ya, ini cerita apa adanya. Dan itu menerima penugasan sebagai kontributor dari deputi, terutama deputi 1, 2, dan 5 ya, gitu kan. 1, 2, dan 5. Sehingga apa yang kita kerjakan, ya ibaratnya gini aja, tiba-tiba ada pemberitahuan gitu dari deputi 1, dari deputi 2, minggu depan masuk ya, melakukan pekerjaan apa gitu kan, seperti itu. Kita terkaget-kaget gitu. Terus terang itu yang terjadi, terkaget-kaget. Dan pada waktu penyusunan laporan ini, teman-teman mungkin pola pikirnya, dan karena kesibukan lain-lain juga ya, itu masih memang merupakan baru kompilasi ya, kelihatan itu kan. Jadi kompilasi, bahwa kompilasi ini kan sebenarnya memang harusnya kita setelah dikompilasi, makanya kita ketemu dengan tim Labres kan, kita minta arahan juga apa nih kalau orang pembaca ngeliat dari ini. Rupanya emang langsung kelihatan kan bahwa ini mau ngomong apa sih, banyak sekali gitu kan. Kadang-kadang ada yang seperti berulang gitu, Mbak Lita. Ada yang ingin dicari atau di depan kayaknya dijanjikan akan disajikan, begitu dicari di tengah, cari kok nggak ada gitu kan. Atau orang harus susah payah mencari seperti itu. Nah mungkin itu yang kita sadari bersama lah. Memang harus ada yang, saya bolak-balik tanya makanya kemarin Pak Hendro kan, ini siapa yang baca keseluruhan semua, terus kemudian nanti dia akan membuat alurnya gitu. Kalau boleh usul sih mungkin Kak, karena saya pribadi ya selalu merasa sayang kalau informasi dari BUMN ini tidak diolah dengan baik gitu. Oh, sebelum kesana Mbak Lita ada yang kelupaan tadi soal periode pengawasannya yang tadi kan deputi kalau nggak salah mintanya 2020 sampai 2024 periode PJMN. Selain tadi nggak kelihatan tuh pembahasan tentang pencapaian target PJMN yang dijanjikan, itu di dalam beberapa pembahasan itu juga tidak konsisten, apakah mau membahas tentang kinerja dan pengawasan selama 2019 sampai 2023 atau 2024 atau tahun tertentu, karena di beberapa part itu ada yang bahasnya tentang, ada yang beberapa part itu yang dibahas pengawasan 2023 atau permasalahan 2023. Jadi mungkin kalau boleh disisir lagi apakah hasil-hasil pengawasan atau permasalahan-permasalahan itu sudah dikumpulin dulu nih, dibelanjain dari tahun 2019, 2020 sampai 2023-nya, atau memang menggunakan hasil pengawasan di periode 2023 aja, karena kan tadi itu yaitu salah satu penyebabnya kita tuh tidak setiap tahun masuk gitu. Ada yang memang tahun ini kita masuk, tahun depan kita enggak, tergantung perintah gitu kan. Ada yang baru sama sekali karena yaitu sebagai kontributor. Jadi kita melayani ini kan,
kita sebenarnya dalam beberapa pertemuan misalnya dengan direktorat atau di kedeputian yang menjadi Rendal tuh sudah kami sampaikan, kenapa nggak ngeliat ini aja, udahlah pokoknya carikan kami data ini aja gitu, intinya gitu. Nah dari hasil pekerjaan-pekerjaan ini begitu kita kumpulkan, ya emang sudah kita duga dari awal. Nah sayang sekali gitu. Iya. Tapi ya kita akan coba ya mungkin teman-teman ya, semaksimal mungkin kayaknya seperti apa gitu. Bisa memberikan insight walaupun tadi kuncinya itu dengan data yang terbatas pun ya, data banyak tapi sebenarnya nggak ada bolong-bolong gitu kan, masalah gitu atau ada yang 1 tahun, selama itu adanya tahun 2022 aja, topik yang lain adanya cuma 1 tahun aja gitu. Nah ini kira-kira kalau misalnya bisa kita lengkapi, tentu akan kita coba lengkapi untuk bisa simpulkan, atau kalaupun misalnya tidak, mesti kita pikirkan juga kita ngolahnya gimana. Ibaratnya kita jadi koki kan, harus ada kokinya nih. Iya. Jadi makanan tuh kalau lengkap, bumbunya kita buat rendang gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ada daging gitu, udah bagus nih, bagus. Cuma bumbunya nggak lengkap, kita buat apa? Oh ya mungkin kita buat sop gitu kan. Tapi sama sekali minim nih, ibaratnya kayak ini. Kita buat apa, ya udah kita panggang aja gitu, misalnya seperti itu kan. Itu kaitan dengan tadi yang saya mau poin terakhir yang saya sampaikan, kalau saya boleh propose sih mungkin karena ini kan bahannya udah setengah mateng nih gitu kan, tinggal arrange puzzle-nya, kalau boleh mungkin tim kecil aja untuk coba di exercise gitu, akan disajikannya seperti apa. Kebetulan kalau minggu ini nanti siang kita ada agenda rapat ya. Iya. Rapat terus. Iya Pak ya, terus habis itu kan nanti weekend juga kita kan ke Semarang ya Pak ya. Semarang rapat lagi. Jadi maksudnya kalau boleh nih teman-teman explore, kalau misalnya udah ketemu orang lagi, kebetulan saya sih sejauhnya rencananya baru berangkat tuh Jumat pagi tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman udah kebayang akan seperti apa dan mau diskusi lagi, tunggu aja kan, kalau besok sore kayaknya available. Jadi biar kita sama-sama lah. Terus terang kalau saya tuh agak sayang banget gitu, informasinya di luar ini banyak banget gitu. Kalau masih cukup potensial dan angle-nya sepertinya sih cukup searah dengan apa yang jadi concern-nya Pak Kepala untuk periode ini, tentang nge-wrap up periode RPJMN tadi itu ya. Jadi kan memang ini akan jadi laporan terakhir yang diterima dari siang itu semua tim kecil selesai ya. Kalau baik tuh masukannya kayaknya gitu. Kalau yang BUMD terus terang saya lebih bingung lagi nih. Ini kalau nggak salah kan desain wasnya kemarin berarti kan belum diimplementasikan kan ya, maksudnya belum kan. Jadi ini data-datanya juga kemungkinan hasil pengawasan yang lalu-lalu ya. Tahun lalu. Jadi mungkin hal pertama yang saya bisa fokus adalah tolong dicek dulu keberlanjutan ataupun konsistensinya dengan laporan eksekutif yang kita sudah sampaikan ke Dagri dalam 2 periode terakhir. Terutama kan kalau kinerja dan soal BUMD air kan sudah disajikan setidaknya 2 kali ya gitu. Jadi barangkali apakah ada hal baru atau ada insight baru yang bisa diangkat. Kedua, kalau Latmendagri itu kemungkinan besar akan dikirimnya beriringan dengan Latmendagri dari PKD. Jadi tolong dikoordinasikan ke sana. Terutama untuk yang BLUD. Di bayangan kami BLUD ini kan sebenarnya dia kan kalau BLUD itu punya kementerian teknis kan ya. Kalau pakai D ya punyanya Pemda. Punya Pemda. BLUD misalnya RSUD. Kan? Kalau RSU pusat, punyanya pusat. Iya, tapi maksudnya ini concernnya Pemda atau concernnya Dagri di sini adalah lebih tentang 2 hal. Yang pertama akuntabilitas keuangan daerahnya, yang kedua tentang bagaimana pelayanan area atau sektor terkaitnya gitu. Nah, terutama dua-duanya ini kemungkinan besar, saya nggak tahu, tapi kemungkinan besar ini akan dibahas oleh Lakmennya D3. Nah, jadi sebenarnya
kontributor harusnya. Jadi penyajiannya itu mungkin opsinya apakah akan jadi supply materi untuk B3 untuk mereka rel up di sana supaya nggak Nggak jalan sendiri. ya jalan sendiri juga maksudnya kayak repetitif tapi nggak beriringan gitu. Iya. Jadi mungkin kalau untuk penyajian di situ atau kalau memang bisa dicari satu angle yang spesifik gitu. Jadi untuk feeding ke siapa Dagrinya tentang pengelolaan BLUD-nya sendiri gitu. Nah cuman saya belum tahu nih bisa atau enggaknya. Jadi terutama kalau BLUD seperti itu. Kemudian kalau secara substansi tadi tolong lihat ada yang baru atau enggak. Kalau penyajian terus terang saya masih belum kebayang gitu. Tapi Mbak Sevi kan sebelumnya udah pernah ikut Lapres nih, Mbak Sevi kan udah tahu sendiri kalau di Lapres kita selalu berangkat dari tadi itu tuh insight apa yang mau disajiin ke pembaca laporannya, datanya mereka apakah kita akan memberikan data pembanding gitu, datanya mereka benar atau enggak, kemudian perbaikannya seperti apa dan lain sebagainya, dan selalu kita tanyakan ada nggak hasil pengawasannya BPKP, ada nggak insight-nya BPKP di situ. Kalau memang tidak ada insight-nya BPKP di situ, itu biasanya kita drop. Jadi mungkin tolong disisir lagi tadi simpulan sebenarnya tuh poin utama atau simpulan utama yang mau disampaikan apa sih gitu. Iya. Nah itu tadi kalau memang tidak ada istilahnya data deskriptif aja tanpa insight itu mungkin terutama data-data kinerja ya itu seringnya kita jadikan sebagai konteks di depan dan itu tidak akan menghabiskan banyak space. Di bayangan kami ini saya kemarin di share untuk versi Word-nya sebelum di layout itu ada 62, dugaan saya sih mungkin bisa setengahnya maksimal karena tadi banyak tuh sekedar menyajikan data tapi saya nggak membaca tuh sebenarnya BPKP ini mau ngomong apa sih gitu. Ini juga banyak terkait yang aneka usaha per klasternya sepertinya juga banyak yang sudah disampaikan dalam yang dibikin Mas Eko waktu itu ya. Iya, jadi seperti berulang gitu permasalahan. Nah, sebenarnya ada pertanyaan yang menarik tadi yang ditanya sama Mas Eko soal ini subsidinya gede, ini masalah nggak sih? Justru itu yang harusnya jadi titik berangkat ketika pengawasan. Ini masalah nggak sih gitu? Itu yang harusnya dieksplor dengan analisis lebih lanjut. Apakah ini masalah buat Pemda? Kalau masalah buat Pemda, apa masukan kita? Justru tolong itu yang dieksplorasi. Jadi tolong jangan berhenti dengan menyajikan subsidinya besar titik gitu. Jadi tarif kereta apa? Karena Tarif MRT sama MRT, LRT. Karena kan itu kompleks ya kalau saya pribadi itu. Ya Sumsel aja akhirnya nggak mampu kan. Iya. Sumsel masih serahkan ke pusat LRT. Kalau Sumsel bukan BMD. LRT makanya mereka nggak mau terima. Pinter Pemdanya. Kalau itu kan sebenarnya kita tidak bisa melihat dari satu perspektif aja bahwa subsidi besar titik gitu, karena kan harus dilihat dalam kacamata yang lebih besar. Karena ketika bicara transportasi umum kemungkinan besar itu memang tidak efisien, pasti kan tidak ekonomis gitu. Tapi Gak ada transportasi umum di dunia ini yang profitable itu kayaknya butuh, terutama dalam tahun-tahun pertama itu pasti tidak profitable. Jadi memang tidak bisa dilihat dalam satu perspektif subsidinya besar titik gitu. Justru itulah yang sebenarnya itu dititipkan. Tolong dieksplorasi lebih lanjut. Ini masalah nggak sih gitu? Dibanding mungkin bisa dieksplorasi lebih lanjut. Apakah itu dibandingkan dengan tujuan dari si programnya sendiri, atau dibandingkan dengan kemampuan fiskalnya dari Pemdanya, atau dibandingkan dengan apapun lah gitu dieksplorasi untuk menjelaskan kepada si Dagrinya ini sendiri atau pembaca laporannya. Ini subsidinya besar dan ini masalah karena, atau ini subsidinya besar tapi ini memang diperlukan karena dan dibutuhkan ini gitu. Jadi justru poin-poin itulah yang kami harapkan bisa keluar dari Lapmen instead of sekedar menyajikan data kinerja, data tren laba, dan tren kinerja keuangan, karena itu informasi yang saya rasa bisa diperoleh dari banyak pihak yang lain. Kalau misalnya tadi disampaikan bahwa kita kesulitan untuk bisa dapat data populasi dari BUMD,
bisa jadi itu malah jadi salah satu poin utama yang kita sampaikan. Dagri, kamu punya nggak data BUMD yang update? Bisa jadi itu titik berangkat pertama. Hal kalau tadi dibilang ini kan bayi baru lahir, jangan-jangan di sana pun bayi baru lahir juga gitu. Mulailah ini identifikasi dengan baby steps yang mereka perlukan untuk membangun tata kelolanya si BUMD ini. Gitu. Jadi mungkin yang hal berikutnya yang bisa saya propose adalah dengan mengidentifikasi hal-hal seperti itu tadi, aneka usahanya tadi itu sebenarnya kita mau mendorong apa, karena balik lagi untuk terutama untuk laporan-laporan eksekutif ya untuk Pak Menteri, Menko, Presiden itu biasanya kita selalu berangkat, Pak Kepala pasti selalu nanya, kita nih mau ngomong apa gitu, insight-nya BPKP mau bilang apa. Jadi tidak pernah Pak Kepala itu meloloskan surat atau laporan simpulan yang tidak ada implikasinya gitu. Jadi cuma aja sekedar simpulan aja terus udah nggak ada sowatnya, itu biasanya Pak Kepala pasti marah kalau misalnya kami masuk nggak dilengkapi itu. Nah, kalau saya terus terang kalau Lapmendagri itu bingung ya, karena dengan posisi BUMD. Iya, kalau yang BUMD, kalau BUMD doang ya, dia berdiri sendiri dengan kondisi seperti ini, kami terus terang Pak, kalau misalnya kami menyajikan ke Bapak, Pak Kepala maksudnya, dan Pak Kepala tidak yang kami sajikan ke sana itu tidak sesuai standarnya beliau dan tetap kami lolosin gitu, kami dimarahin. Makanya kalau misalnya kami agak ini ya agak kenceng ke sini, kami mohon maaf karena memang posisinya seperti itu, Pak Kepala yang standarnya memang seperti itu gitu. Kalau Lapmendagri ini terus terang dengan kondisi sekarang, karena kan hasil pengawasannya sendiri kan belum jalan tuh. Coba, dan kita kemarin udah menyajikan beberapa informasi hal yang sama gitu. Jadi tadi tolong disisir lagi kira-kira insight yang mau kita sampaikan itu apa, dan dikoordinasikan dengan D3 setidak-tidaknya. Ini saya bicara apa adanya aja. Setidak-tidaknya ini ketika ini disampaikan dia tidak akan berdiri sendiri, tapi ada temannya dari Lapmendagrinya gitu. Jadi ada pengungkitnya gitu untuk yang semester ini ya, tapi untuk yang semester depan karena desainnya sudah dirancang seperti yang kemarin kita diskusikan pada saat jilid terakhir, harusnya simpulannya tidak seperti ini. Di D5 Pak Bonar apa Butri yang jadi Pak Bon. Pak Bon. Pak Bon ya, Bandung. Lagi. Buka lu Bapak. Mana tuh? Jadi ngiri aku. Tapi benar loh, mungkin saya menyampaikan pada waktu minggu lalu sempat ya ada kunjungan sih ke Pak Kepala, kebetulan saya disuruh mendampingi gitu dari salah satu BUMD. Tapi cerita kesana kemari biasanya kan Pak Kepala kan, salah satunya menyinggung laporan BUMD, dan dia yang memuji itu, ada yang juga yang dipuji oleh beliau, tagline-nya judulnya The Sleeping Giant. Iya kan? Iya betul ya. Sebelumnya Pak. Itu yang pertama. Sebelumnya, tapi itu dipuji oleh beliau loh. Nah, mungkin salah satu usulan saya, kenapa nggak itu diteruskan gitu? Sleepingnya kayak apa gitu? Dan mungkin kita udah ada insight cara untuk membanguninnya, upaya membangunkannya gitu. Nah, kalau emang itu beliau puji, The Sleeping Giant judulnya itu. Ya itu mungkin Pak Dir sambil nyambung kali ya Mbak Ita juga ya. Memang kalau kita kaitkan dengan laporan sebelumnya, ini sebenarnya yang tidur itu adalah pemiliknya, gitu. Jadi mau kita arahkan ke kenapa sih BUMD itu nggak jalan baik sebagai agen pembangunan maupun sebagai untuk memberikan fiskal kepada daerah. Jadi ternyata pemiliknya itu nggak care, nggak peduli. Jadi banyak kasus-kasus di BUMD yang dibiarin. Contohnya kemarin kita baru sempat mengambil di beberapa bidang. Nggak care-nya itu di bidang apa, apa, dan yang kemarin mungkin kita senggol, sekarang kita tendang gitu. Saya tadi terus terang juga kepikiran sempat pas jalan ke sini ya, karena kan di sini ada beberapa part yang membahas soal program-programnya pemerintah gitu. Itu salah satu contoh ya. Jadi
penyajiannya ya. Mungkin kalau kita tidak bisa menyajikan analisis mendalam secara utuh, secara komprehensif, kita bisa fokus di area-area tertentu gitu. Misalnya tadi mau Iya. fokus dengan oke, apa sih yang harus dilakukan, kita benahi dari sisi pemerintahnya dulu deh Iya. gitu. Apa sih yang harus dilakukan pemerintah gitu. Jadi kalau BUMD ini memang kekhasannya gini, begitu kita bicara regulator, begitu bicara kewenangannya, itu Kemendagri akan dengan gagah maju. Tapi begitu bicara tanggung jawabnya, dia akan lempar. Oh, pemiliknya ini kan Pemda. Nah itu suatu hal yang harus kita, maksud saya ya, kita mungkin nggak menerima, tapi bagaimana caranya kita menyampaikannya bahwa nggak bisa seperti itu gitu loh. Karena itulah yang akhirnya menjadi kita menyimpulkannya nggak care pemiliknya. Tapi nanti kita bilang pemilik, saya tanya sekarang, pemiliknya BUMD siapa? Kemendagri atau Pemda? Pemda, Pak. Pemda. Pemda kan? Iya. Kan sedemikian banyak. Kan kita kalau mau menyampaikan ke Pemda sedemikian banyak, cara yang paling efektif melalui apa? Dagri, Pak. Kemendagri kan? Iya. Nah, Karena itu. Dagri itu dia dengan powernya Pak bisa membuat regulasi yang untuk manggil daerah. Ini loh Nah sekarang perhatikan. makanya gimana caranya antara dua kan? Antara tadi kan sleeping giant, jadi yang sebenarnya sleeping ini siapa tadi? Pemilik. Bilang katanya pemilik ya kan? Tapi pemiliknya kan dia bisa dipengaruhi oleh satu Iya. yang di atasnya lagi gitu kan. Nah gimana caranya yang atasnya ini bisa kita kick, bisa kita atau kita bujuk atau apa pendekatannya untuk membangunkan yang sleeping ini. Nah, sleeping itu kan permasalahan-permasalahannya kan, potensinya harusnya bisa ini tapi tidak dilakukan, harusnya bisa ini. Iya Pak, makanya kemarin yang kita singgung itu masih di kebutuhan dasar Pak, terkait dengan pangan. Kemudian ternyata energi memang sebelumnya pernah dibahas tapi hanya migas. Nah ini kita mengambil energi yang secara keseluruhan. Nggak, ini pendekatannya udah beda loh. Kalau tadi kan kita pendekatannya kepada bagaimana membangunkannya secara umum kan. Jadi kalau ibaratnya kita ngomong GRC-nya lah. Tapi Iya. selanjutnya udah masuk ke bidang usaha, itu udah lain topik tuh. Jadi melihatnya dari sudut yang beda. Sekarang kita mau yang mana? Kalau GRC misalnya dari segi aturannya kah? Selama ini regulasi Kemendagri ternyata nggak ini gitu kan, nggak fokus, tidak mau mengarahkan mau kemana sih sebenarnya. Contoh yang dimaksud dengan aneka usaha tuh apa kan? Mereka tidak ini, semua aja dicampur di situ. Misalnya nanti ada Pemda yang membuat perusahaan cucian mobil gitu. Ada yang membuat penyewaan tenda kawinan, dibolehkan aja gitu kan. Padahal di masyarakat sudah berkembang tumbuh bisnis itu. Gitu kan. Apakah jadi misalnya mengenai kriteria untuk pembentukan BUMD aneka usaha sudah ada apa enggak? Penggarisan dari Kemendagri kalau misalnya yang bisa mau wake up mereka itu kan mau membangunkan gitu. Mungkin itu bisa. Iya Pak. Jadi kelemahan utama itu nggak ada seperti yang di BUMN ada namanya aspirasi pemilik Pak. Itu nggak pernah diturunkan oleh Pemda kalau menurut pengamatan kita ya. Jadi pemilik itu nggak pernah memberikan aspirasi kepada BUMD ini loh yang harus digarap. Pemiliknya ada berapa ratus? 300. Kalau pemilik sih Provinsi berapa, kabupaten berapa, kota berapa? Iya. Total 500 BUMD yang lebih. ada itu sekitar 700 Pak. Malah 1000 ya 600 sebenarnya ya. sekian. 600 yang bisa kita lihat Pak. 600 Kan sekian. berarti kita berharap semuanya ngasih aspirasi kayak gitu kan? Iya Pak. Kalau Betul. masing-masing punya. Enggak, masalahnya sekali lagi kan tadi saya bilang dan diakui tadi bahwa Pemda itu nurutnya hanya kepada Kemendagri. Betul Pak. Iya. Jadi tidak akan efektif kalau kita bangunkan satu persatu. Iya. Berarti maksudnya kita fokusnya ke dagrinya ya. Satu Dagri, kedua wakil pemerintah pusat di daerah, provinsi. Kalau minta turun Gubernur. Dagri untuk mendorong pemilik bisa nggak Pak ya? Ya harusnya itu. Kan gitu Pak ya. Satu, kedua, kalau kita ini kalau mau dua strategi ini jadi diskusi, maaf ya. Sekali saya karena kelamaan di perwakilan itu. Yang saya lihat pendekatan satu mau nggak mau dari Kemendagri. Bagaimana Kemendagri? Tapi Kemendagri itu memang pola pikirnya di dunia lain dari kita. Iya. Gitu loh. Emang agak susah Mereka sih. masih pakai urusan Belanda nih, Bekhir gitu kan, urusan wajib, urusan pilihan. Balik-baliknya ke situ terus, gitu kan. Urusan wajib, urusan pilihan, urusan wajib, urusan pilihan, gitu kan. Seperti itu. Nah jadi
tetap melalui mereka, tapi mungkin kita juga perlu punya rencana cadangan yang sekarang ini dijalankan oleh Bu Deputi nih, yaitu dengan menggerakkan perwakilan-perwakilan melalui provinsi, gitu loh. Provinsi itu kan ada biro yang nanganin BUMD, Iya. dan BUL itu kan biro perekonomian. Perekonomian. Nah, kalau kita satu-satu ke ke kabupaten kota, bukan nggak bisa, tapi akan matilah itu korwas AN kita gitu kan. Nah, tapi kalau pegang provinsi, sementara itu walaupun secara kepemilikan tidak ada hubungan, tapi fungsi pembinaan provinsi ke kabupaten kota tuh ada. Jadi masih bisa tuh kepala biro perekonomian itu ngumpulkan seluruh kabak perekonomian kabupaten kota untuk memberikan arahan. Kepala biro perekonomian di provinsi itu bisa manggil direksi dan komisaris BUMD di daerahnya. Bahkan meminta kepala bagian perekonomian di kabupaten kota untuk mengajak misalnya direksi BUMD-nya untuk datang pada satu pertemuan. Bisa. Di provinsi manggil di kabupaten bisa Pak ya? Manggil si kabupaten untuk datang Iya. BUMD atau kabupaten. ketemu di mana gitu. Bisa. Setelah kayak kita lakuin di lapangan. Kalau secara garis komando yang kelihatan di gambar, mungkin nggak ada dengan adanya otonomi daerah ya. Iya Pak. Tapi dalam prakteknya, jadi infeknya bisa. Karena mereka masih satu misalnya ya, orang kabupaten kota itu suatu saat berharap juga pengen pindah ke provinsi. Ya. Jadi yang kayak begitu ada juga. 2 alumninya rata-rata lulusan APDN. Gitu kan. Mereka jadi ikatan tuh ada berbagai hal. Nah ini poinnya itu balik lagi kan, jadi strateginya melalui apa gitu. Kalau PR-nya di AN ini kan sebenarnya kalau di Untuk kalau BUMD. di kedeput yang lain, kalau di kedeput yang lain itu kan PR-nya adalah memisahkan mana yang ini harus detail atau mana yang jadi konsumsinya kementerian teknisnya atau direktorat teknisnya dengan mana yang harus disampaikan ke Menko atau ke Presiden gitu. Nah kalau di AN ini kan layernya nambah nih, mana informasi yang harus disampaikan ke direksi, mana yang harus disampaikan ke pemegang saham, mana yang harus disampaikan ke regulator gitu kan, ke pemerintah, kementerian ataupun presiden gitu. Nah ini yang kemarin juga sempat saya sampaikan. Jadi mungkin kalau tadi Pak Ibnu sampaikan fokus dengan hal-hal yang mana sih yang mau kita sampaikan ke Dagri gitu ya, Dagri dulu deh, tapi apa yang mau disampaikan ke Dagri? Nah Dagri ini kita barangkali Pak bisa fokus dengan apa sih yang harus dilakukan pemerintah daerah. Mungkin bisa diisolir di situ ya, apa yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk pembenahan tata kelolanya dari BUMD. Apa yang akan kita minta Kemendagri untuk bilangin ke pemerintah daerah. Jadi mungkin kalau kebijakan induknya barangkali sudah dirancang, tapi habis itu penerapannya yang nggak jalan gitu kan, itu bisa salah satu yang kita bisa salah satu hal yang kita bimbing gitu. Soalnya saya keingat-ingat Bu Deputi itu beberapa kali bilang kalau di Dagri ini memang belum jadi fokusnya mereka nih soal BUMD ini dengan kondisi transisi politik dan lain sebagainya gitu kan, orang pada seperti PJ dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara tentang Dagrinya harus membuat kebijakan seperti apa, sepertinya itu memang belum jadi concernnya mereka. Begitu waktu itu berapa kali bilang saya mau benahi di badan usahanya dulu gitu. Barangkali misalnya nih kalau pembenahan di badan usaha kan harusnya disampaikannya kan ke direksinya nih. Jadi itu bukan hal-hal yang kita sampaikan atau pembenahan operasionalnya kan itu harusnya bukan porsinya Lapmen nih gitu. Nah kalau begitu kan naik satu level nih, hal-hal yang pembenahan di level BUMD-nya yang harusnya jadi concernnya Pemda. Kalau tadi kan kalau udah bilang mungkin barangkali bisa tuh difokusin di situ. Mungkin koreksi sedikit ya, bukan koreksi sih, bukan koreksi. Menyampaikan aja bahwa kalau akhirnya dan itu melalui perwakilan itu masuk ke langsung kepada BUMD-nya itu sudah lumayan banyak. Itu kita intervensi ada, walaupun masih juga berdasarkan permintaan, ya kan. Kita tidak bukan atas desain kita, atas permintaan. Yang saya sampaikan tadi, perkembangan terakhir di BPT kan ada arahan tuh agar seluruh perwakilan mengumpulkan, iya kan,
Iya, Pak. Biro Perekonomian ya kan udah kan, Iya, dengan dan memanggil provinsi. seluruh BUMD. Karena kemarin contohnya di Kalsel berhasil, Pak. Nah justru itu saya sih nggak cerita di waktu saya di Sumsel juga sudah dilaksanakan, tapi dengan adanya arahan langsung seperti ini makin kuat gitu, bahwa ini memang sudah valid merupakan kebijakan. Kelemahannya kalau yang langsung masuk kita satu-satu itu ya ada misalnya perwakilan yang tenaganya cukup untuk melayani gitu kan. Misalnya kita di Sumatera Utara setahu saya mungkin cukup, Sumsel lumayan ada gitu kan. Tapi begitu kita bicara Indonesia Tengah ke Timur, nah udah kehabisan tenaga tuh untuk masuk satu-satu. Tapi kalau masuknya melalui Pemda, seenggaknya nggak hanya AM, bisa kerjasama dengan APD gitu, untuk manggil Biro Perekonomian untuk provinsi ya, ngobrol gini kan. Nah kalau sudah ada perintah dari pusat, jangan. Nah sementara balik ke laporan lagi nih, ya terpaksa untuk posisi sekarang ya dari apa yang ada itu, ya gimana caranya ya kan. Kita nih sekarang ada jeruk nih, sekeranjang tapi asam semua gitu loh. Gimana caranya untuk jadi sesuatu yang valuable, berharga gitu kan. Ya jangan dipikirnya untuk kita belah atau kita kupas kita makan kan. Ya dibelah, mungkin dijadikan sirup lah atau apa gitu kan, sirup asam. Seperti tadi juga kan, daging kita ada tapi bumbunya kurang. Dari apa yang ada, ya semaksimal mungkin insight yang bisa kita berikan sumbangkan apa. Itu saya mungkin kalau boleh fokus, teman-teman mungkin nanti bisa disisir lagi ya dari bahan. Kan ini memang diminta pengawasannya belum jalan sebenarnya kan, yang didesain, tapi Budi memang minta tetap disusun lapnya. Oke, kalau begitu mungkin tolong disisir lagi dulu dari bahan yang ada, identifikasi poin utama apa yang mau kita sampaikan ke Dagri gitu, mungkin barangkali bisa 3-4 poin aja udah cukup gitu ya. 3-4 poin aja, 2 ya seberapa, tapi nggak usah banyak-banyak, fokus pada hal-hal itu aja gitu. Dan mohon dengan sangat perspektifnya adalah, tadi saya ngobrol sama Mas Adit, perspektifnya adalah jangan berangkat dari apa yang selama ini kita lakukan, dalam artian apa aja kegiatan pengawasannya kita gitu. Karena ini sekarang tadi itu tujuannya kita mau ngasih insight atau kita mau dalam tanda kutip show off gitu ya, kita udah ngapain aja gitu. Nah kalau yang pertama tadi itu untuk hal-hal yang memang sifatnya itu nice to know aja, kayaknya pertimbangkan lagi untuk nggak perlu disajikan atau disajikan dengan cara lain yang memang ada poin utama yang mau disampaikan, dikaitkan dengan poin yang mau disampaikan. Banyak banget soalnya ini gitu. Oke, kalau setelah informasi disajikan ini terus apa gitu. Terus juga kalau teman-teman itu bilangnya tuh analisisnya jangan cuma satu layer, maksudnya dapat data A disajikan data A, data B disajikan data B, lalu C, lalu D gitu. Tapi memang data A sampai D itu dianalisis lagi keterkaitannya. Jadi dengan kita punya data A sampai D ini, jadi sebenarnya simpulannya apa? Mungkin tolong disisir lagi itu, dijaga juga dengan continuity dengan laporan yang sebelumnya, konsistensinya. Untuk hal-hal yang biasanya berulang, menurut saya Pak Kepala kurang berkenan kalau disajikan dengan sama gitu, nggak ada yang baru. Saya terus terang belum kebayang gimana harus nge-touch up lab Mendagrinya ini ya. Jadi kalau boleh sih minta tolong teman-teman untuk rearrange lagi, kalau perlu diskusi kotak aja Mbak Sipi kan biar dengan saya boleh aja. Mbak Sevi ya. Saya ada ini juga nih, soalnya pesan dari Pak Indra kan, bantu dong. Siap. Siap bantu. Kontek-kontek dong, sebelahan. Main-main lah atau undang kita ke sana kayak gitu kan. Atau ke kita. Pak Indra ya. Ya Pak. Pak Indra juga ini kemarin malah diklat nggak nomor itu. Apa sih diklat? Apa? Taktik boom apa? Jangan-jangan diklatnya diklat TikTok ya? TikTokan nih cara membuat TikTok yang baik.
Padahal saya berharap bisa nemenin teman-teman. Kasihan Bu Lita gitu, Mbak Lita. Tapi tadi masukannya mantap. Saya jadi Tapi enggak, tapi bukannya ini ya. Ini kan ada teman-teman, ada Fauzan, ada Mbak Lita ya yang sana. Seingat saya sih saya udah menyampaikan juga ya, misalnya mengenai insight tadi. Ternyata kan kuncinya emang untuk saat ini kita memberikan insight ya kan. Bahkan kemarin kalau ngobrol-ngobrol sih saya mengatakan bukan cuma insight tapi juga foresight kan ya teman-teman. Kalau bisa kita memberikan foresight ke depan gitu. Nah mungkin kalau untuk yang ke depan karena ini masih belum berjalan, justru yang peluangnya ada di BUMD nih. iya, BUMD itu potensinya banyak, tapi Makanya giant sleeping giant itu kan, kita bisa ngeliat ke depan dia bisa menjadi apa gitu kan. Oh ya satu lagi nih, ada informasi waktu ketemu dengan Pak Sesmen BUMN ya. Beliau juga udah kemana-mana ya. Rupanya kalau di negara-negara lain, terutama yang gede itu Cina, itu ternyata BUMN dan BUMD itu pengelolanya nggak dipisahkan, cuma satu, jadi satu. Nah ini bukan nggak mungkin ke depannya itu akan jadi seperti itu. Jadi sekuat apapun Kemendagri mungkin meluk gitu ya, nggak mau ngelepas, bisa jadi suatu saat memang harus dilepas. Tapi ya kita nggak, itu suatu hal kan pengetahuan kita yang mungkin untuk saat ini ya nggak pas kalau kita sampaikan Kemendagri, makin defend lagi dia, makin defend. Iya. Memang kalau kita rasan-rasan dengan BUMD itu Pak, mereka sulit bergerak Pak, karena sebenarnya sebagian sudah ada di BUMN. Misalnya mereka pengen bergerak di pangan, menjaga ketahanan pangan di daerah, tapi harus ada kalau mereka diberikan penugasan harus kerjasama dengan Bulog. Kalau nggak bisa bergerak juga. Kok harus Mereka kerjasama dalam misalnya usahanya apa dulu? Misalnya gini Pak, kemarin tuh di PT Agro Jabar itu mereka diberi penugasan untuk menjaga ketahanan pangan di level Jabar Pak. Iya, bentuk kegiatannya apa? Nah termasuk beras Pak. Ya ngapain? Nah mereka Berasnya itu bisa ngapain? menjaga inflasi, mirip-mirip dengan Bulog Pak, tapi mereka itu berjalan cuman pada saat hari raya. Nah sekarang kalau gitu kan pertanyaannya kenapa Pemda itu membentuk suatu BUMD yang fungsi dan tugasnya sama dengan BUMN yang sudah ada. Pak, beririsan memang Pak. Kalau misalnya dia buat BUMD yang kerjanya misalnya dagang beras gitu aja gitu kan? Ya dagang beras mereka ternyata nggak kuat juga Pak. Dari sisi untuk mendapatkan stok itu mereka kalah dengan Wilmar, kalah dengan yang swasta. Ya dengan swasta. Iya Pak. Kenapa? Karena kayak misalnya Bulog ya, Bulog itu dia beli beras, mintanya apa namanya, cuma harganya dipatok cuma 10.000 apa 5.000, 5.000 Pak. Iya. Ya mau dapat beras yang seperti apa? Sementara petani itu sudah memproduksi beras yang premium, harganya mereka harga medium. Dan Jadi- itulah yang dibeli oleh swasta Pak. Jadi begitu Nah menjadi beras sekarang itu nggak kalau berapa. misalnya menurut saya BUMD ya dia terjun yang di bidang yang Bulog nggak masuk dong. Nah, itu Pak benar. Terpikir gitu nggak? Bisa menguntungkan apa enggak gitu? Iya makanya mereka untuk terjun ke yang dunia premium Pak, beras itu mereka kesulitan dana lah, kesulitan stok beras nyarinya kemana, yang gitu-gitu Pak jadinya Pak. Kalau mau Kesulitan stok beras, sawah di mana-mana. Yang di Sumsel aja tuh yang datang itu pedagangnya bukan dari Sumsel. Yang datang tuh dari Lampung, dari Jambi. Itu juga Pak Gubernur waktu itu sangat menyadari. Kenapa itu terjadi berdatangan pedagang apa namanya? Sebenarnya mereka tuh malah tengkulak gitu kan. Cara kerjanya emang tengkulak. Jadi Iya. masih hijau itu udah diijon, udah dibayar. Jadi pada waktu musim panen datanglah mereka sama huler-hulernya sama truk-truknya itu langsung di samping sawah, langsung manen, langsung digiling setempat, langsung dikarungin, dibawa tapi keluar daerah. dan itu diberikan uang dulu kan Pak ke Ya ijon, petaninya. ijon. Iya. Nah BMD itu nggak bisa seperti itu Pak, kalah dengan ijon tadi Pak. Ya kenapa enggak? Sebenarnya kan bisa aja, cuma masalahnya mau apa enggak. Pak izin berhubung Mbak. Ya ini masuk ke teknis banget ini. Mbak Ika masih di sini. Mungkin teman-teman ada Iya nih. pertanyaan terkait tadi insight dari Mbak Ika. Contoh kan misalnya ini langsung buka deh, Fauzan cuma buka yang ini
saya lagi ini nih, kira-kira contohnya seperti diapain gitu kan. Nanya dong, udah susah didatangkan. Saya jadi ingat kayaknya Mbak Dita waktu itu ngirim outline, cuman saya belum sempat kasih feedback itu, jadi tapi mungkin poinnya outline buat APP yang ketiga yang buat yang APP topik itu. Oh. Tapi mungkin poinnya sama Mbak Dita yang saya mau propose ke Pak Sefidanti gitu kan. Kemarin kan udah dikirim outline, cuman saya pribadi tuh pas ngelihat outline-nya saya belum kebayang nih outline-nya. Oke, udah kelihatan bangunannya, tapi bangunannya cerita apa belum kelihatan. Jadi proposal saya adalah mungkin nanti teman-teman dari 405 bisa tadi tuh menyisir poin utama yang mau disampaikan, terus tadi bikin outline ceritanya akan seperti apa, flow-nya seperti apa, poin-poin utamanya, terus habis itu mulai dibayangin untuk per poin itu evidence atau analisisnya atau pembangunan simpulannya seperti apa per poinnya. Jadi biar mulai kelihatan tuh sebelum mulai nulis. Mas Upi kan kemarin udah sempat ikut latihan, sudah melihat prosesnya kayak gimana ya, mungkin prosesnya bisa diaplikasi gitu. Berangkat dari outline kasarnya dulu, kerangkanya per kerangka itu tolong oke, udah ada kerangkanya, tapi kerangkanya juga tolong mulai diisi dagingnya gitu. Jadi per poin itu simpulannya apa, untuk membuktikan simpulan itu menggunakan analisis apa, dan untuk per simpulan itu insight BPKP-nya apa. Jadi mungkin bisa disisir gitu. Nah untuk yang topik APP itu juga gitu Mbak. Jadi iya udah kelihatan rumah-rumahnya, cuman saya belum tahu nih untuk di rumah itu nanti akan diisi Untuk apa. kalau bicara Kemendagri, Pemda itu Anda berarti bicara mengenai tata kelola, governance. Jadi governance, keterkaitan antara governance di public sector, jadi di kementerian dan Pemda, kaitannya dengan corporate governance di BUMD. Bisa katanya dengan itu membahas dulu dari governance-nya, ternyata di BUMD ya sekarang yang ada potretnya seperti ini, nah, itu diambil. Siapa yang sebenarnya ngatur, siapa yang diatur, mungkin belum jelas. Ada keterpisahan antara Kemendagri dengan Pemda sendiri gitu kan. Mereka ada buat regulasi, tapi sebenarnya kan pemiliknya ini kan Pemda. Itu nggak pernah di Pak Bonardo harusnya sangat bisa memelihara, ngerti. Nah, habis itu dari tadi governance ya, tata kelola, masuk ke level manajemen. Nah, dari segi manajemennya sendiri si BUMD diangkat ini ada permasalahan. Belum kebayang gitu, karena bisa jadi Dari masing-masing itu dari segi tata kelola diambil disimpulkan permasalahannya apa sih benang merahnya. Saya selalu pakai istilah benang merah. Yang di segi manajemen dari sekian banyak ini ternyata benang merah permasalahannya apa sih? Nah, benang merah itu jangan banyak-banyak. Kami kan ngambil datanya. Jangan sampai di atas 10. Jadi itu dibikin format SAP-nya, datanya dari mana aja gitu. Nah, memang kan bahannya udah ada dulu. Iya. Bahan banyak kok, hanya merangkainya itu. Ya memang sama ya, Bu. Kami juga kalau dulu kan sudah ditanya, itu enggak kita Salah dapetin satu dari kalau yang laporannya BUMN lebih langsung susahnya gitu. kenapa? Kita itu menjadi kontributor. Jadi yang bisa enak nyusun itu sebenarnya ya D1, D2, D1 terutama ya. Tapi begitu BUMD sebenarnya kan kita kan jadi kontributornya hanya ke D3 kan. Benar umum itu nanti Dan yang mereka minta kan nggak terlalu banyak, kan paling data-data. Nah oke, itu kita provide. Nah, sementara kita insight yang kita sendiri, yang sebenarnya mereka nggak, kita pilih nanti mana yang akan kita setor ke dia, mana yang kita ajukan sendiri ke Mendagri. Kita kemarin Mas Efran juga kayak gitu, kita belajar dari offline laporan aktifan dulu gimana ini sebelum dibutuhin. Saya ke Pak Susilo dulu ya, teman-teman. Ya, Iya Pak, makasih Pak. Itu kan kalau yang Mendagri saya belum bisa berkomentar lebih jauh atau lebih detail dari yang sekarang kondisinya kayak gitu. Tapi kayaknya bisa jauh lebih ringkas dari ini kalau tadi berangkat dari
Kalau menurut saya kayak apa yang kami bahas itu terlalu banyak kayaknya. Iya, nggak fokus. Jadi Dan- kayak misalkan BUMD itu kan ada yang jasa air tadi, terus jasa airnya memang luar biasa lengkap kami data, Mbak. Kemudian yang aneka usaha itu juga Data keuangan lengkapnya. ya. Tata kelola itu juga. Kira-kira apakah perlu dikurangi klasternya atau Saya Nggak bisa ini ya? Ya, saya nggak yakin saya bisa menjawab itu karena saya nggak benar-benar tahu punyanya apa. Jadi maksudnya tadi tuh berangkat dari kebutuhan si pembaca laporan, apa sih yang mau kita sampaikan buat si pembaca laporannya itu bermanfaatnya buat dia. Tapi mungkin memang harus ada ini ya, kelegowoan untuk memegang gitu. Jadi dekat. kalau memang poinnya ini nggak relevan atau poinnya ini nice to know aja, mungkin channel pelaporannya bukan di Lakmen, karena kan sebenarnya hasil Yeah. pengawasannya juga sudah disampaikan kepada direksi dan pemegang sahamnya toh gitu. Jadi tadi tuh memilah-milah mana sih yang harus disampaikan ke direksi, mana yang harus disampaikan ke pemegang saham, mana yang lebih pas disampaikan ke regulatornya gitu. Oke. Jadi berangkatnya memang dari si pembaca butuhnya apa gitu. Jadi bukan dari yang Kayaknya punya kesini. pengawas kegiatan kita apa gitu. Dan kalau tadi mau berangkat dengan menyampaikan BPKP sudah melakukan banyak hal dalam mendukung Upaya. peningkatan kualitas BUMN ataupun BUMD nggak apa-apa, tapi itu mungkin porsi kecil dan disajikan dengan cara lain aja. Iya. Dan itu kan juga beberapa, kalau kita memang punya insight pengawasan, kita kan selalu bilang dengan hasil pengawasan BPKP, analisis BPKP. Jadi itu penanda tuh kalau dalam laporan teman-teman nggak bisa ngomong hasil pengawasan BPKP atau analisis BPKP menunjukkan, berarti itu informasinya kan sebenarnya nice to know aja gitu. Ya. Tapi ya itu tadi sih, kalau cuma collecting data, please make sure datanya dianalisis dan ada masukan kita terhadap kondisi itu apa, jangan cuma menyajikan fenomena. Oke. Kalau misalnya Mbak Ita fokus ke banyak yang tidak aktif dan merugi, tolong diperhatikan. Dagri itu bisa nggak ya? Iya, boleh Pak. Cuman permasalahannya atau challenge-nya adalah itu kita harus bisa menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Kenapa ini bisa terjadi, permasalahan utamanya apa, kemudian apa yang harus dilakukan Pemda, apa yang harus dilakukan Dagri supaya hal itu tidak semakin buruk ke depan. Itu yang challenge utamanya, itu yang kemarin dimintain dan belum bisa terjawab. Itu yang kemarin saya bilang dengan teman-teman mungkin bisa menangkap fenomena tapi tidak bisa menjelaskan kenapa fenomena ini terjadi dan bagaimana menyelesaikannya. Nah ini yang kemarin saya bilang tolong yang untuk desain wasnya disisir lagi tuh, dipertajam supaya bisa menjawab seperti itu. Jangan cuma menangkap fenomena tapi bisa menjelaskan tadi kenapa ini terjadi dan bagaimana solusinya. Kalau menyajikan datanya udah 2 kali disajiin ya Ki ya. Iya, benar sudah. Termasuk kayak kemarin kan banyak tuh fenomena-fenomena yang sudah tertangkap tapi belum terjelaskan, kayak kenapa silpanya silpanya nggak jelas, terus habis itu soal kenapa ekuitasnya lebih kecil daripada PMD-nya, itu kan ditangkap fenomenanya tapi nggak bisa dijelasin kok ini bisa terjadi sih gitu. Nah Iya, jadi terus. desain wasnya tolong dirancang supaya bisa menjawab tadi itu. Jadi sebenarnya Pemdanya harus ngapain supaya ini tidak terjadi, Dagrinya harus ngapain seperti itu. Oke, kalau proposal saya kan ke BUMN dan ke BUMD juga sama tuh, data yang ada dianalisis aja dulu, fenomena-fenomena apa yang sudah tertangkap, desain wasnya dirancang untuk menjelaskan fenomena dan menyelesaikannya. Kalau tahun lalu karena informasi itu baru masih valuable Pak, tapi kalau sekarang disajikan lagi harus ada lanjutannya gitu. Tapi
tapi nggak apa, maksudnya itu tadi sih Pak, hal-hal simpel seperti itu selama itu bisa dijelaskan dengan tajam nggak apa-apa, fokus ke hal-hal seperti itu aja, nggak ada tuntutan untuk banyak jumlah halaman kan. Iya. Selama itu valuable justru itu yang rasanya perlu nggak perlu semuanya dimasukin juga sih. Kalau pemasukan buat kajian benci sama natural itu aja nanti kita gali. Mbak Sabi ada masukan apa? Pertanyaan? Kalau terkait dengan Intinya. kalau terkait dengan itu? Nah itu apa? Kan tadi banyak informasi yang mungkin hanya apa nice to know tadi ya. Kalau misalkan yang ini kan kita ketika menyusun ini Mbak kan ya masukan dari Korwas, masukan dari direktur sama Ibu Deputi juga kemarin ada ya terkait dengan kita memfasilitasi keinginan-keinginan dari pimpinan itu bagaimana Mbak? Maksudnya kalau misalkan emang nggak cocok kita cut juga apa kita komunikasikan dulu biasanya itu gimana? Ini agak sulit ya kalau maksudnya gini, kalau saya mungkin sharing prosesnya Lapres saja ya. Iya, boleh. Nah kalau prosesnya Lapres itu yang kami lakukan adalah kami lapor ke Pak Kepala 3 tahap. Yang pertama sebelum final ya, yang pertama itu kerangka dulu. Jadi sebelum lapor kami biasanya nanya dulu, Pak, Bapak Lapres kali ini Bapak maunya tonnya seperti apa gitu. Penyajiannya seperti apa. Nah inilah kenapa kami kemarin dapat yang soal arahan Bapak adalah ini harus bisa dimanfaatkan untuk pemerintah periode sekarang dan pemerintah periode depan. Nah ini kemudian kami mikir-mikir nih gimana nih gitu, kami proposnya dengan oke Pak, kalau gitu kita sajikan capaian-capaian dari RPJMN 2020-2024 ini untuk dalam tanda kutip memvalidasi kinerja kerja kerasnya pemerintah selama ini atau Pak Jokowi gitu kan, pembangunan infrastrukturnya berhasil, dampaknya buat masyarakat seperti apa, capaian di bidang pembangunan manusia seperti apa dan lain sebagainya, capaian-capaian beliau. Nah untuk menjembatani tadi kebutuhan pemerintah periode berikutnya, nanti kita highlight juga tuh apa sih yang masih harus diperkuat untuk sektor-sektor ini supaya pembangunannya bisa berlanjut. Jadi dua hal itu sama-sama disampaikan. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita fokus dengan hal-hal yang harus diperbaiki aja gitu kan. Nah kalau sekarang kita banyak membahas soal tadi itu juga capaian-capaian pemerintahnya. Dan oke gitu. Jadi kami buat dulu berdasarkan arahan beliau, kami buat dulu kerangkanya. Nanti kira-kira isinya ini Pak, segmen infrastruktur, segmen energi, segmen pembangunan nasional, pembangunan manusia, isinya ini. Segmen akuntabilitas nanti akan ngebahasnya A, B, C gitu. Capaiannya dibahas dengan cara nyajiin 1, 2, 3. Untuk yang uang penguatannya bayangan kami bisa ngomong 1, 2, 3. Jadi kami punya tuh outline awal. Nah nanti beliau biasanya akan oke gitu kan. Oke-nya beliau itu biasanya cenderung ya udah coba aja dulu gitu. Atau kadang-kadang kalau memang beliau ada arahan, beliau akan sampaikan, kayak misalnya kemarin kita bicara soal fiskal itu kita kan menyoroti soal, tadinya kita mau menyoroti soal salah satunya utang. Nah beliau kasih masukan tuh, kalau soal utang hati-hati, ini soalnya kan lagi jadi sorotan nih, jangan sampai seolah-olah kita bilang itu bagus, padahal ini sentimennya nggak bagus gitu. Jadi diseimbangkan gitu loh, diseimbangkan antara hasil pengawasan kita dengan sentimen yang ada di luar sana. Jadi beliau akan ngasih rambu-rambu atau oh yang ini ditambahin ini ya, kamu bahas ini, kamu bahas ini. Biasanya beliau seperti itu. Oke, dengan kondisi seperti itu, terus kami coba tuh analisis bahan-bahannya, rancang. Terus tadi yang saya bilang, tadi kalau tadi kami udah punya kerangkanya, kami mulai isi tuh daging-dagingnya. Nah itu biasanya akan kelihatan mana yang bisa, mana yang enggak gitu. Maksudnya awalnya ya
ya kita rearrange lagi. Terus hal-hal yang tadinya kami janjikan kalau nggak bisa, biasanya kami tutup dengan cara yang lain gitu. Jadi minggu kedua itu kami lapor dulu progres gitu. Posisinya seperti ini Pak, simpulannya yang akan diangkat segmen A 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Nanti kita nyasar rekomendasinya ini, kami sampaikan ke sana. Biasanya nanti sama, beliau akan ngasih masukan dan lain sebagainya. Nah kalau udah baru kami susun, terus termasuk bikin lintasan eksekutifnya, terakhir baru dilaporin ke beliau, ini hasilnya, simpulannya seperti ini, konstruksi simpulannya seperti ini. Udah seperti itu. Jadi selalu berprogres sih gitu. Nah kalau bicara soal yang Bapak minta ditambah ini, sebisa mungkin kami akomodir sejauh yang hasil pengawasannya memungkinkan. Kalau memang hasil pengawasannya nggak ada, biasanya Pak Kepala udah gitu sih. Nggak ada Pak. Itu memang Pak Kepala memang mengarahkannya ini ya apa? Oh ini arahnya ke sini, ini. Tapi nggak pernah jalan tanpa ada arahan dari Pak Kepala. Termasuk kayak misalnya nih lapmen masuk gitu, biasanya kami tanyain dulu Pak, ini kondisinya seperti ini arahannya seperti apa. Biasanya kalau kami ngasih feedback balik gitu, itu juga seizin dan searahan beliau gitu. Karena ya, memang dinamikanya beda-beda mungkin yang dihadapi. Saya agak sulit menjawabnya, cuman rambu-rambu yang mungkin bisa dipakai adalah satu, apakah kita punya hasil pengawasan yang kuat untuk mendukung klaim-klaim yang kita sampaikan dalam laporan. Kita harus punya, karena bagaimanapun juga ini adalah ikhtisar hasil pengawasan. Jadi kalau tidak ada hasil pengawasannya, saya fokus untuk tidak disalurkan. Data yang kita nggak kolek sendiri nggak apa-apa, kita pakai asal ada analisisnya dan dikaitkan dengan pengawasan lapangan, misalnya masalah-masalah gitu, kondisi permasalahan temuan-temuan di lapangannya lah gitu. Jadi memang tetap ada sentuhan pengawasannya di situ. Dua, paling kalau bicara soal kayak gitu tuh manfaat buat pembacanya. Rambu-rambunya dua itu sih biasanya kalau kami nulis tuh ada manfaat buat pembacanya atau enggak, dua ada hasil pengawasannya atau enggak. Kalau kami di tim Lapres kan biasanya seperti itu tuh, kalau pas udah disusun di plenoin gitu kan, teman-teman pasti nanyanya halnya sama gitu. Ini simpulannya apa? Hal yang ditanya itu pasti itu. Ini simpulannya, ini mau ngomong apa sih? Dua, ini hasil pengawasan kita bukan gitu. Baik. Biasanya kalau nggak ada simpulannya, nggak ada poin nggak ada nilai tambahnya buat si pembaca, forum minta udah gitu aja gitu. Karena bisa jadi ya udah disampaikannya ke kementeriannya aja, disampaikannya ke direksinya aja gitu. Ini nggak perlu sampai menteri, ini nggak perlu sampai presiden. Nah memang ada momen tulisan itu ya tadi Mbak kayak nggak rela untuk di-cut gitu. Ya, merasa mungkin. Ya, mungkin yang perlu karena kan fokusnya lagi ngerjainnya satu benda gitu kan. Jadi lupa kalau kita punya benda yang lain. Gitu. Jadi memang channel pelaporannya kita kan nggak cuma Lapres, nggak cuma Lapmen gitu kan, kita punya laporan individu-individunya. Jadi kalau di standar itu kan ada opini mikro, opini makro gitu kan. Jadi hal-hal yang sifatnya opini mikro ya silakan disampaikan dalam laporan-laporan individunya. Kalau yang sifat laporan eksekutifnya ini kan harusnya menyasar opini makro, ya kita bicara tentang opini makronya itu. Sesuai tujuan laporan lah gitu kan. Kayak kemarin terus terang kalau mau cerita sedikit, banyak hal yang di segmen energi. Saya kan kemarin megang segmen energi ya. SHBT-nya banyaknya banget gitu kan. Terus kemarin akhirnya Mas Oce, maaf bentar. Ya Mas. Oh, iya, ini masih di ya bentar, masih di 8 bentar lagi ya. Aman. Ya, oke. Terus sama Pak Hendro. Oke.
jam 1 kan? Iya, tapi kan ini harus persiapan dulu. Ini udah kami dikejar-kejar biro keuangan soalnya. Sampai mana tadi? Oh ya, energi. Jadi SAP-nya banyak banget kan. Kebetulan kan ada teman dari D102-nya, 102 yang ikut tuh. Jadi dari awal kami udah sampaikan ke dia, ini mungkin yang akan masuk ke Lapres tidak banyak, kita akan fokus di aspek kebijakan, tapi tolong ditindaklanjuti dengan Lapmen. Jadi hal-hal yang sifatnya lebih teknis nanti tolong disampaikan ke Menko Markesnya atau ke Kementerian Teknisnya. Tadi itu sih memilah-milah ini konsumsi informasinya untuk siapa. Silakan jangan dilihat aja. Iya. Kita belum foto-foto ya? Hah? Belum foto-foto. Perlu dipoto nggak Mas? Kondisi kita ini untuk Pak Dir. Untuk Pak Dir nanti Nanti ditanya. foto-foto dulu. Oh, dokumentasi. Dokumentasi. Oh, ya. Ini buat SPJ kue. Bentuk akuntabilitas, Pak. Di targetnya Bude Putih kapan sih Lapmennya? Kalau target Bude Putih besok pas paker itu sudah ada yang harus dibaca Bude. Masih bisa lah. Kan kalau dibaca kan dari Mbak Dita saya. Kalau dibaca ya bisa kan? Kalau polos ya. Tapi kalau ini kan sebenarnya kan bahannya udah setengah mateng ya. Ya. Tinggal yang sebenarnya bisa sih tinggal yang ini mau di-merge dengan mana, ini yang kayaknya bisa di-drop yang mana sebagainya bisa semuanya. Nah kalau yang BUMD juga sama. Sama sih. Kita ngikut BUMN. Kalau proposal saya segitu mungkin bisa diidentifikasi Tep. lagi kalau mau diskusi. Berarti kan memang harus koordinasi ke D3 ya? Baiknya ya mereka punya apa akan menyampaikannya seperti apa. Bayangan saya karena saya nggak tahu tapi sekilas saya dengar mereka salah satu aspek yang akan dibahas itu kan kesehatan. Jadi bayangan saya capaian-capaian BULUD, RSUD ini sudah kan mungkin sudah dibahas juga. Misalnya kan kemarin juga kontributor sana kan. Nanti Mungkin, double. nah itu maksudnya. Maksudnya ya seperti itu. Iya. Ya, saya hubungi ketua tim ini. Penyajiannya seperti apa, terus habis itu kalau dari Bapak Ibu pimpinan pengennya BULUD tetap disajikan ya mungkin harus mencari caranya gitu supaya ada nilai tambahnya ketika disajikan. Baik. Ya. Ya. Jadi saya mohon maaf kalau tidak banyak membantu. PR Oh, tetap masih banyak ini catatannya. banyak gitu. Kemarin sih udah ada riset juga dari Mas Kantor ya, kalau tadi sama sinopsis. Tapi lebih ke APS dia, APS kan di APS juga menekankan PJMN. Terus juga tadi pengulangan, Mas secara baca sekilas memang ada pengulangan. Tapi intinya gini, ya PMN, kemudian apa kinerja keuangan beberapa dibahas di A1, itu juga. Sebagai bayangan itu kemarin yang saya bilang segmen energi yang banyak banget SAP-nya itu kemarin kita pers jadi 16 halaman. Ya memang kayaknya kalau seperti Karena energi itu setiap satu jenis energi izinnya harus satu, nggak bisa gabungannya pertambangan semua tambah nikel sendiri, jadi izinnya satu. Itu susah. Tinggal bereskan PR-nya ya. Keisha udah semangat Pak selesaikan di minggu ini. Kenapa sih bisa cuti Pak? Kenapa mau selesai minggu ini ya? Itu bisa cuti. Ada lagi teman-teman? Mbak Rita, Mas Olga? Oke, kalau nggak ada, terima kasih Mbak Rita atas insight-nya ya, dan pesannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa tidak lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Ika, Mbak Geisa. Kalau tidak bisa membantu. Oh, iya. Tapi kalau misalnya nanti udah di arrange bisa diskusi ya. Iya. Saya selalu pulang malam di Babe, jadi saya Oh, saya nginep. Oh, iya. Saya nginep. Boleh dicek di CCTV. Hati-hati mau Mbak. hati-hati katanya banyak ini SDM gaib yang Oh, sudah berteman kita. Paling jatuh-jatuh geser-geser kursi doang. Tapi jadi sipil bukan masalah lah. Hah? Sekarang ini. Oke, saya pamit Pak. Ya, terima kasih Mbak Ida. Ya. Bisul nanti Mbak. Iya. Iya Pak, jam 1 Pak. Udah dijanjiin makan siang loh sama Pak Toki. Iya Pak. Oh iya. Waduh. Ya. Ya adalah ini biar laku. Ayo. Yuk, makasih Mbak. Biar laku. Pengharis. Udah kan main itu. Masih mau rapat lagi nih. Masih mau rapat lagi nih. Salat dulu Pak. Mau salat ya? Iya. Ya salat dulu. Berarti laptopnya masih di sini enggak? Ya. Tapi kita aja. Enggak ada ini. Enggak apa-apa ditinggal lagi. Ya, ini sini. Oke. Jadi kita sisir 60 halaman jadi 30 halaman ya. Banyak yang berulang sih bang. Gimana ya bang? Ya kan berulang karena emang disuruh masukin. Nah, nggak apa-apa. Masih Yang penting ulang tuh. makan dulu. Selesai lagi. Oh, iPad ini sama sini ya. Yang bawah. Oh. Iya, Jawabannya sebenarnya. Sekarang rapat lagi. Kita yang ngejar ya. Sama ini apa kita jadi Rapat lagi. Sama lagi. Malah bukan ngurangin nambahin. Kan ya. Nah, kemarin aja masih nambahin ayat. Iya. Oh iya ya, anak sekarang itu ya. Itu Wah, nanti itu. dia rapi. Kalau mau. Masukin topik yang belum pernah diangkat di lapmen 2 lapmen sebelumnya. Itu tadi penyebab utama yang banyak merugi. Tren meruginya kan memang apa? Tapi tren meruginya banyak kan. Kita akan yang banyak juga. Ikut rakat. Nggak. Tapi ikut Enggak. ke Semarang. Hah? Ikut semangat. Tapi nggak raker. Enggak ini ada tawaran dari Pak Hedi. Tawaran menarik apa? Menarik pak. Kas database. Hah? Iklan. Bukan ngobrol-ngobrol. Tapi hari Senin tanggal 12 kan udah ke Semarang. Di Lima sama Pak gitu. Ya kami yang IT kemarin kan udah sekarang di suruh perbaikan Semarang. Oh. Hmm.